Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan kami akan menyampaikan strategi pembelajaran untuk agenda 1, sikap dan perilaku bela negara pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Latsar CPNS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Syukur, Widyaswara Alimadya di BPSD Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, saya diangkat menjadi Widyaswara Alimadya sejak tahun 2016, tentunya melewati tahapan-tahapan dari WI pertama tahun 2006, 2010 menjadi WI Muda dan diawali dari CPNS tahun 2004 ya. Ini foto saya ketika mengikuti pelatihan bela negara di Brigif 1 Marinir Juanda. Nah, untuk berikutnya agenda yang kami sampaikan, yang pertama adalah dasar hukum, kemudian model penyelenggaraan LASAR, dan di sini ada tujuan pembelajaran serta strategi pembelajaran yang keempat. Selanjutnya adalah dasar hukum, jadi memang peraturan yang mendukung di pelatihan dasar PNS ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian ada peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, PP 11 tahun 2017, kemudian PP 17 tahun 2020. Selanjutnya adalah peraturan LAN nomor 1 tahun 2021, kemudian peraturan LAN nomor 10 tahun 2021. Semuanya sama tentang pelatihan dasar CPNS. Tetapi yang dulu masih berdasarkan nilai-nilai aneka. Dan ada keputusan kepala LAN tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS nomor 13 tahun 2022 dan keputusan kepala LAN nomor 14 tahun 2022 terkait dengan kurikulum pelatihan dasar CPNS. Ada beberapa model penyelenggaraan terkait dengan keputusan kepala LAN nomor 13 tahun 2022 ini. Yang pertama adalah pelatihan klasikal, kemudian pelatihan blended learning, dan pelatihan distance learning. Jadi pelatihan klasikal memang cukup lama, durasinya 511 JP, kemudian blended learning, juga distance learning kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan tertentu. Di sini ada peran dari pelatihan mandiri untuk blended learning dan distance learning, yaitu MOOC. Apa itu MOOC? Adalah Massive Online Open Course. Jadi melalui LMS peserta akan belajar mandiri. Dan ada distance learning dengan sinkronus dengan Zoom, serta didukung oleh LMS, dan ada aktualisasi di tempat kerja, serta pembelajaran klasikal karena merupakan blended antara gabungan ya antara klasikal dan distance learning. Begitu juga untuk distance learning juga ada MOOC dan ada e-learning serta aktualisasi di tempat kerja. Ini yang kami pilih yaitu pelatihan klasikal dengan on campus 18 hari, kemudian off campus kurang lebih 1 bulan, on campus berikutnya 3 hari untuk ujian. Nah, jadi pada intinya karena sekarang COVID ini sudah menurun sehingga dipilih pelatihan klasikal. Ada beberapa agenda pembelajaran yang harus dilewati yaitu sikap perilaku bela negara, ada 3 modul pembelajaran, kemudian nilai-nilai dasar. Di sini ada 7, berakhlak ya, kemudian ada manajemen ASN dan smart ASN, dan rule of government. Itu agenda pembelajaran yang ketiga, serta agenda pembelajaran yang keempat yaitu pelaksanaan aktualisasi atau habituasi yang dimulai dari rancangan aktualisasi, kemudian penyusunan laporan. Itulah adalah agenda-agenda pembelajaran di pelatihan dasar CPNS. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran di agenda 1, sikap perilaku bela negara. Agenda ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta
pelatihan dasar ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental untuk menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Amanat dari pembelajaran ini, seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberikan penekanan pada kemampuan praktik. Sehingga nanti kami lebih banyak di lapangan kegiatannya karena melatih mereka peserta pelatihan dasar ini harus sehat jasmani dan mental, kemudian mempunyai sikap kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Indikator hasil belajarnya adalah menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara, kemudian menjelaskan analisis isu kontemporer, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Ada 3 modul yang harus dikuasai dalam sikap perilaku bela negara ini. Modul yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Modul yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Agenda 1, sikap perilaku bela negara ini diberi waktu alokasi yaitu 5 hari, sehingga kami bagi total tatap muka di ruang kelas adalah 6 jam pelajaran, 3 jam sesi pertama, 3 jam sesi kedua. Berikutnya adalah tatap muka di luar kelas. Ya, jadi ada 1890 JP di luar kelas dengan komposisi 540 hari pertama, 540 hari kedua, 270 hari ketiga, dan yang terakhir adalah 540 jam pelajaran untuk caraka malam. Berikutnya adalah strategi pembelajaran. Hari pertama adalah penyampaian materi terkait dengan wawasan kebangsaan di sesi pertama dan analisa isu kontemporer di sesi yang kedua. Yang tentunya diawali dengan perkenalan dari Widya Suara, kemudian membangun suasana pembelajaran yang kondusif, disampaikan juga tujuan pembelajaran dan overview agenda 1, dan membahas video pentingnya wawasan kebangsaan di era digital. Kemudian ada penguatan materi terkait dengan implementasi nilai-nilai bela negara. Selanjutnya peserta akan diberi tugas untuk kegiatan wawasan kebangsaan ini. Sesi kedua yaitu analisis isu kontemporer, tentunya dibangun dulu suasana kondusif karena sudah istirahat, sehingga berikutnya bisa dimasuki materi analisis isu kontemporer. Kemudian dilakukan penjelasan singkat dengan teknik analisis isu, APIK, dan USG. Kita lakukan diskusi di kelas tersebut, kemudian dikuatkan materinya terkait dengan penggunaan teknis analisis isu kontemporer dalam suatu organisasi yang dikuasai oleh mereka peserta pelatihan LASAR. Dan harapannya mereka bisa melakukan penapisan isu sehingga menjadi suatu judul kegiatan, judul rancangan aktualisasi yang akan dikonsultasikan dengan bapak-bapak mentor di institusinya. Mulai hari kedua banyak kegiatan praktik di lapangan sampai hari kelima. Jadi hari kedua ada 3 sesi yang diawali dengan peregangan senam, mengukur denyut nadi, berat badan, tinggi badan sebelum dan sesudah lari. Harapannya mereka mempunyai kemampuan fisik yang kuat dan kerjasama tim yang efektif dan kreativitas ya dalam kemampuan awal bela negara. Jadi di sini dilakukan juga game konsentrasi, kemudian dibangun kelompok-kelompok supaya terjadi kerjasama tim. Sesi kedua yaitu membuat atribut kelompok. Nah, atribut kelompok ini kita khususkan nama kelompoknya adalah nama-nama pahlawan agar mereka bisa mempunyai rasa cinta tanah air karena pahlawan-pahlawan itu adalah founding fathers negara Indonesia ini. Kemudian dikasih bendera dari masing-masing kelompok tersebut. Membuat yel-yel kelompok dan menyanyikan lagu nasional.
dari masing-masing kelompok, tidak boleh ada yang sama. Berikutnya dilakukan game trust, yaitu kepercayaan diri dengan teman. Sesi ketiga adalah presentasi yel-yel, lagu nasional, ada game naga buta, game komunikata, game anti korupsi, dan serangkaian kegiatan. Yang dimana di situ adalah membangun kerjasama tim, menguatkan fisik, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menumbuhkan semangat bela negara, membentuk sifat anti korupsi, dan membangun komunikasi yang efektif. Hari ketiga sama, yaitu dengan model pos bela negara. Ada dua sesi, sesi pertama, sesi kedua dijadikan satu untuk melakukan gerakan berkeliling area kantor BPSD Migas. Mereka dibangun 4 pos, kemudian mereka akan menuju ke pos-pos tersebut. Di sana ada tugas-tugas di masing-masing pos. Bersama-sama kelompoknya, mereka akan membentuk sikap kritis pada lingkungan. Sesi ketiga adalah latihan tata upacara API Semangat Bela Negara. Di sini ada peran-peran dari masing-masing kelompok, kemudian ada yang menjadi pemimpin upacara, dan harapannya mereka mempunyai sikap sadar berbangsa dan bernegara, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memahami materi bela negara. Hari keempat sama dengan acara. Yaitu dengan praktek peraturan baris berbaris, tata upacara sipil. Ada 3 sesi, semuanya mulai dari sesi pertama latihan BBB, sesi kedua adalah latihan upacara, sesi ketiga yaitu dengan tata kegiatan praktik tata upacara sipil dan persiapan untuk API Semangat Bela Negara. Hari kelima adalah Raka Malam. Di sini ada 3 sesi. Sesi pertama dikumpulkan di lapangan, kemudian sesi berikutnya peserta bersama kelompoknya menyusuri rute yang telah ditentukan di tengah gelapnya malam. Sesi yang terakhir adalah menggunakan api semangat bela negara, yaitu upacara untuk api semangat bela negara. Harapannya dengan api semangat bela negara ini menjadi puncak kegiatan dari Caraka Malam ini. Karena di kegiatan ini peserta nanti bisa merasakan perjuangan bangsa, melakukan kebijakan ini untuk mengisi kesejahteraan sosial.
Di sini nanti akan dilakukan upacara, kemudian mereka akan dipandu untuk melakukan cium bendera, ritual cium bendera dengan satu persatu bergantian, kemudian mereka mengibarkan bendera Indonesia sebagai wujud anak dan bangsa. Sehingga peserta memiliki tekad yang kuat berkobar untuk berkontribusi dalam upaya bela negara sesuai dengan kapasitas, tugas, dan dimilikinya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Dari saya, semangat membela NKRI tetap harus disampaikan. Sampai jumpa.